berbincang tentang Kartini. Beliau seorang Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan perempuan yang sangat hebat dan luar biasa, memberikan inspirasi kepada kita para kaum perempuan untuk memiliki harkat dan martabat yang terhormat, ya, menghormati dirinya sendiri dan mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa punya semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, bahkan ilmu agama. Ya, saya membaca sedikit kisah tentang beliau pada saat beliau belajar tentang Al-Quran dan membaca Al-Quran kemudian tidak tahu artinya, itu terjadi kegelisahan dalam diri Raden Ajeng Kartini. Ini sangat luar biasa. Satu sifat yang sudah muncul sejak Raden Ajeng Kartini kecil adalah rasa ingin tahu yang tinggi, dan ada kegelisahan ketika belajar Al-Quran tidak mengetahui isinya. Ini sangat luar biasa. Artinya kita harus benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan, memaknai Iqra, ya, membaca Al-Quran itu yang memaknai apa yang ada di dalam perintah Al-Quran. Saya memaknai bagaimana kisah dari Raden Ajeng Kartini yang belajar Al-Quran, ingin tahu lebih dalam apa yang ada dalam Al-Quran, dan belajar membaca, belajar menulis, ya, bahkan kemudian merintis dibikin ataupun dibangunnya sebuah sekolah untuk kaum perempuan pada saat itu. Beliau sosok perempuan yang membawa inspirasi buat perempuan-perempuan hebat Indonesia. Banyak yang sudah dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini, ya, bahwa beliau memberikan banyak sekali kisah, ya, dari hobinya untuk menulis surat, gitu ya. Kemudian surat-surat itu dikumpulkan menjadi satu buku, yaitu buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu banyak kisah-kisah yang memberikan inspirasi buat kita, ya, bagaimana sosok Raden Ajeng Kartini bersama dengan keluarganya begitu harmonis dengan orang tuanya, begitu menurut dengan orang tuanya. Keluarganya juga sangat positif di dalam memberikan pendidikan yang baik kepada Raden Ajeng Kartini. Begitu juga ketika beliau sudah menikah, Raden Ajeng Kartini ini juga meninggal pada usia sangat muda, ya, beliau masih 25 tahun pada saat meninggal. Itu juga bagaimana memerankan perannya sebagai seorang istri dengan baik, membaca cerita-ceritanya, gitu ya. Itu sangat luar biasa. Artinya beliau mengajarkan banyak hal kepada perempuan, nilai-nilai nilai-nilai luhur yang perlu kita lestarikan, yaitu semangat belajar, ya, semangat berkarya, semangat untuk berilmu, ya, semangat untuk berbagi ilmu juga, ya. Sangat banyak hal yang paling berkesan buat kita adalah bagaimana Raden Ajeng Kartini ini menjadi inspirasi buat kita semua. Kartini khususnya buat teman-teman nih, ya, Kartini muda nih harus banyak belajar dari beliau, karena beliau masih sangat muda ya pada saat itu, gitu ya. Dalam kisah-kisah surat-suratannya itu sudah pinter, ya, bisa berbahasa Belanda, gitu ya, bisa berkoresponden dengan sahabat-sahabatnya, ya, dan beliau bersekolah di ILS pada saat itu, ya, European Lyrics School, yang itu membuat beliau menjadi termotivasi untuk membuat sekolah buat kaum perempuan pada saat itu. Jadi mengajarkan kepada kita untuk berbuat kebaikan, melakukan sesuatu yang bermanfaat, gitu ya, dan terus mengajarkan kepada kita untuk terus berilmu, terus belajar, dan terus mencari pengetahuan sedalam-dalamnya. Buat saya, Raden Ajeng Kartini adalah sosok yang perlu kita tauladani, ya. Sifat-sifat sederhananya itu sangat luar biasa. Beliau dari keluarga terhormat, ya, kemudian juga menikah dengan suami yang terhormat, tetapi kalau bahasa Jawa nih, sikap rendah hatinya ini, andap asornya itu ada, gitu ya. Artinya bagaimana sikap rendah hatinya, sikap membela kepada masyarakat yang menengah ke bawah, itu sangat terlihat sekali dari cerita-cerita yang ada dari surat-surat beliau. Jadi saya menghormati beliau sebagai pahlawan yang
mengangkat derajat dan martabat masyarakat, ya khususnya di garis menengah ke bawah, benar-benar diangkat untuk bisa berpendidikan, untuk hidup sejahtera, dan untuk bisa hidup bahagia. Nah, ada yang menarik yang lain dari Raden Ajeng Kartini. Itu adalah tutur sapa, tata kalimat yang beliau tuliskan. Itu sangat luar biasa, penuh makna dan penuh pesan buat kita semua. Ada beberapa hal di antaranya yang perlu kita resapi pada situasi saat ini di tengah pandemi. Itu ya, kalimat-kalimat beliau sangat cocok sekali untuk kita renungkan kembali dan menjadi inspirasi buat kita semua. Itu adalah semangat beliau yang menasihatkan kepada kita untuk menjadi orang yang tidak mudah menyerah. Kalimat beliau seperti ini. Raden Ajeng Kartini mengatakan, "Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang." Ini luar biasa, semangat yang bisa menjadi inspirasi buat kita pada saat ini, kaum perempuan Indonesia, para Kartini muda. Ya, kita semangat untuk tidak menyerah walaupun sedang dalam situasi pandemi. Kemenangan akan datang sebentar lagi. Satu lagi yang tepat sekali dengan situasi pandemi saat ini, pesan beliau adalah mendorong kita untuk tidak mudah mengeluh. Ya, pesan dari Raden Ajeng Kartini, jangan mengeluhkan hal-hal buruk yang datang dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah memberikannya, tapi kamulah yang membiarkannya datang. Ya, kalimat ini memberikan makna dan mengajarkan kepada kita, jangan mudah mengeluh. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menerima dengan positif, maka itu akan menjadi hal yang positif. Kita menerima dengan negatif, akan menjadi hal yang negatif. Karenanya, mari kita menjadi orang-orang yang positif, orang-orang yang selalu punya semangat, tidak menyerah, wabil khusus di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kita harus menjadi perempuan-perempuan yang bisa menguatkan keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Indonesia. Karenanya pada kesempatan ini kami mengaturkan ucapan juga, selamat Hari Kartini tahun 2021. Mari kita maknai Hari Kartini untuk terus berkreasi, berkarya, belajar, berilmu, dan ikut berkontribusi dalam pembangunan umat dan bangsa Indonesia. Selamat Hari Kartini.